Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu materi PPM, yaitu pengolahan dan penyajian makanan dengan subtemanya yaitu mengenai sup. Nah, kali ini sup yang akan dibahas bukan sup Indonesia, melainkan sup kontinental. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu mengenai pengertian dari sup. Apa sih itu sup? Nah, ternyata sup ini berasal dari kata sup atau Prancis, dalam bahasa Prancis maksudnya, yang berarti bermacam-macam bahan makanan yang ditambahkan ke dalam kaldu atau cairan. Lalu, nah, jadi artinya apa? Jadi artinya sup itu dapat diartikan sebagai makanan berkuah atau cairan yang mungkin dalam keadaan bening atau tin, lalu ataupun kental atau thick. Jadi bening itu tin, kental itu adalah thick. Dan tergantung juga pada bahan-bahan lain yang ditambahkan ke dalam sup itu. Lalu ada fungsi sup. Nah, fungsi sup sendiri ada 3. Yang pertama adalah untuk membangkitkan selera makan. Yang kedua adalah untuk menetralkan rasa tajam dari appetizer. Jadi sup ini dihidangkan kedua setelah appetizer. Jadi bila kita sedang ada jamuan atau table manner, biasanya hidangan yang pertama itu adalah appetizer atau hidangan pembuka. Lalu yang kedua ini ada sup. Lalu yang ketiga itu ada main course, ada hidangan utama. Dan yang terakhir itu adalah dessert atau hidangan penutup. Lalu, fungsi yang ketiga sendiri adalah sebagai hidangan utama. Nah, seperti Hungarian gula soup dan minestrone soup. Jadi, fungsi sup juga sebagai sup, namun fungsi lainnya itu bisa juga sebagai hidangan utama gitu. Jadi, jika sup itu berfungsi sebagai hidangan utama, biasanya sup tersebut memiliki kandungan karbohidrat yang banyak gitu, di antara kandungan protein ataupun sayuran ataupun daging-dagingan yang lain gitu ya. Itu dari fungsi sup sebagai hidangan utama atau main course. Nah, selanjutnya adalah bahan-bahan sup. Bahan-bahan sup ini ada 4 bahan. Yang pertama adalah bahan dasar. Nah, bahan dasar ini biasanya adalah bahan cair, baik itu kaldu maupun susu. Ya, jadi tergantung bahan cair yang akan digunakan itu apa. Lalu yang kedua adalah bahan isi. Nah, isinya kira-kira apa nih yang akan kita buat untuk menjadi sup? Apakah itu sayuran, atau daging-dagingan, atau seafood? Nah, ini adalah bahan isinya. Lalu yang ketiga adalah bahan pengental. Bahan pengental ini biasanya dari roux, ya, roux itu berupa campuran dari tepung terigu dan juga mentega yang dicairkan. Nah, ataupun bahan pengentalnya bisa dari krim, cooking cream, ataupun bahan pengentalnya dapat berasal pun dari bahan makanan itu sendiri. Dan yang keempat adalah bahan pemberi aroma dan rasa. Pemberi aroma itu bisa dari lada bubuk ataupun dari herbs yang lain, sedangkan pemberi rasa itu bisa dari garam ataupun penyedap. Nah, lalu ada hal yang harus diperhatikan saat kita akan membuat sup. Yang pertama adalah pakailah kaldu yang baik dan memiliki rasa yang kuat. Karena jika kita menggunakan kaldu yang tidak baik, itu akan mempengaruhi hasil akhir dari sup. Lalu yang kedua adalah kaldu harus bebas dari lemak.
karena ini akan berpengaruh pada penampilan sup nantinya. Lalu yang ketiga, semua bahan dimasak dengan sempurna. Jadi jangan sampai bahan-bahan yang digunakan saat membuat sup itu tidak matang gitu, karena itu akan berpengaruh pada rasa sup itu sendiri. Lalu yang keempat adalah beri rasa secukupnya, jangan berlebihan. Jadi saat membuat sup itu harus dicicip ya sebelum dihidangkan, apakah rasanya sudah pas atau kurang atau malah lebih gitu. Jadi jangan sampai supnya itu terasa asin saat dimakan. Lalu yang kelima, tepung dimasak kurang lebih 5 menit atau lebih. Jadi maksudnya tepung di sini adalah tepung yang digunakan sebagai bahan pengental atau sebagai roux. Jadi tepungnya itu memang harus dimasak dengan sempurna agar nanti bau tepungnya tidak akan terasa. Lalu yang keenam adalah padamkan api apabila akan menambahkan krim dalam sup. Nah, hal ini kenapa kita harus memadamkan api? Karena agar krim yang dimasukkan ke dalam sup ini tidak pecah gitu. Jadi nanti saat diaduk si krimnya akan bercampur dengan supnya dan menjadi penampilan yang cantik gitu ya. Jadi tidak ada bercak-bercak dari pecahan krim. Selanjutnya ada penggolongan sup. Nah, sup ini digolongkan menjadi 5 golongan. Yang pertama ada clear soup, yang kedua ada thick soup, yang ketiga ada cream soup, yang keempat ada puree soup, dan yang terakhir ada special soup. Nah, untuk kelima penggolongan sup ini akan kita bahas secara satu persatu gitu ya. Apa itu clear soup, apa itu thick soup, apa itu cream soup, puree, dan spesial. Itu akan kita bahas beserta contoh dari masing-masing penggolongan sup ini. Oke, yang pertama adalah clear soup. Nah, clear soup ini atau bisa juga disebut dengan thin soup ya. Jadi hati-hati antara membedakan thin soup dan thick soup ya. Kalau thin soup ini adalah nama lainnya gitu, adalah clear soup atau juga bisa disebut sup jernih, yaitu sup dengan menggunakan cairan dengan rasa dan aroma yang kuat tanpa menggunakan tepung atau bahan pengental lainnya. Jadi clear soup ini memang betul-betul pure dari kaldu gitu. Nah, hidangan yang termasuk ke dalam clear soup itu ada banyak sekali. Namun di sini contoh yang saya berikan yaitu yang pertama ada bouillon, lalu ada broth, dan yang ketiga ada konsom gitu. Selanjutnya ada thick soup. Nah, tadi thin soup, sekarang thick soup. Thick soup ini nama lainnya adalah sup kental, yaitu sup yang dibuat dengan menambahkan bahan pengental seperti roux ataupun kentang ataupun bahan yang mengandung zat tepung. Ya, jadi tadi ya bahan pengental juga sudah kita jelaskan. Bahan pengental itu bisa dari roux atau dari bahan yang digunakan saat membuat sup gitu. Lalu ada pun macam-macam sup yang termasuk ke dalam thick soup. Yang pertama ada paste soup dan yang kedua ada velouté soup. Nah, untuk velouté ini biasanya cairannya menggunakan kaldu. Lalu yang ketiga ada cream soup. Nah, cream soup ini adalah sup kental yang dibuat dari bahan dasar white roux. White roux itu adalah roux ya, yang prosesnya itu tidak begitu gosong pemasakannya. Jadi hanya atau sampai si tepungnya matang gitu. Yang ditambahkan milk atau besamel atau stok yang berasal dari sayuran, daging, ikan, maupun unggas dan dikentalkan dengan krim hasil akhirnya itu. Makanya dinamakan cream soup gitu. Jadi kalau misalnya
kita menggunakan atau membuat sup menggunakan krim, itu otomatis termasuk ke dalam penggolongan cream soup. Lalu ada pun contoh-contoh dari cream soup. Yang pertama adalah cream of asparagus, ada cream of corn soup, ada chowder, dan ada biscuit. Lalu selanjutnya ada puree soup. Nah, berbeda dengan ketiga sup yang tadi, sup yang keempat ini adalah sup yang dikentalkan dengan sayur-sayuran yang dihancurkan ke dalam stok, dan sayuran tersebut adalah bahan utama dari sup itu gitu. Jadi misalnya kita akan membuat carrot puree soup. Nah, itu bahan utamanya adalah uh, wortel yang dikental, wortel yang dihancurkan lalu ditambah dengan bahan cair yaitu stok. Itu sudah termasuk ke dalam puree soup. Nah, biasanya juga jika kurang kental, puree soup ini ditambahkan puree kentang, leek, dan onion. Adapun contoh dari corn soup, adapun contoh dari puree soup yaitu ada corn soup, ada green beans, dan ada potato puree soup. Dan sup yang terakhir adalah special soup. Special soup ini adalah sup yang terkenal pada suatu negara dan menjadi ciri khas dari negara tersebut. Nah, jenis sup ini dapat kental maupun jernih. Jadi penggolongannya itu tidak termasuk ke thick soup ataupun thin soup. Jadi special soup ini memang adalah sup yang dapat menjadikan identitas dari suatu tempat atau suatu negara. Misalnya, minestrone. Minestrone ini adalah sup yang berasal dari Italia. Lalu ada English broth. English broth ini berasal dari Inggris. Lalu ada mulligatawny. Nah, ini dari India. Lalu ada chokiliki. Ini dari Skotlandia. Lalu ada Gaspaco Andalous. Ini dari Spanyol. Dan yang dari Indonesia sendiri terkenal dengan spesial supnya yaitu soto. Jadi memang spesial sup ini adalah sup-sup yang terkenal atau menjadi identitas dari suatu tempat atau suatu negara. Ya, itulah materi pada hari ini. Materi yang ada di mata pelajaran PPM, yaitu mengenai subkontinental. Nah, jadi kita review kembali, ternyata sub itu ada 5 penggolongannya. Ada thin soup, thick soup, clear soup, puree soup, dan juga special soup. Silakan dipahami dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, silakan komen di kolom bawah dan nanti saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kalau begitu, saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.